Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Syafaat Huda. Nah, ini lanjut ya. Kita lanjut di bab 3. Nah, di bab 3 ini membicarakan tentang kepemimpinan. Nah, kalau kita merujuk dari KBBI ya, kata dasar dari pemimpin itu orang yang memimpin. Jadi kalau pemimpin saja itu adalah bahasanya orang yang memimpin. Nah, ketika ada kata kepemimpinan, maka dia merupakan menjadi cara memimpin gitu ya. Jadi berbeda dengan pemimpin. Tapi pemimpin itu orangnya, ketika kepemimpinan maka cara orang tersebut dalam memimpin sebuah instansi, entah itu lembaga pendidikan gitu ya, organisasi pendidikan begitu. Nah, itu dasar dari kata-kata yang akan kita bahas di bab 3 ini mengenai kepemimpinan. Nah, tentu di dalam kepemimpinan ini nanti banyak sekali ya, banyak yang dibahas gitu ya, banyak yang dibahas terkait dengan nanti ada definisi tentang kepemimpinan, ada peran dan fungsi kepemimpinan, lalu ada syarat dan sifat kepemimpinan, lalu juga ada tipologi kepemimpinan, lalu ada komunikasi dalam kepemimpinan gitu ya. Nah, itu semua adalah bagian-bagian dari bab 3 di dalam buku manajemen pendidikan sekolah ya. Nah, selanjutnya nih ada peran dan apa nanti di definisi ya, lalu ada tadi sudah peran dan fungsi, lalu ada syarat ya, lalu ada tipologi ya, lalu ada apa ini ke komunikasi dan kepemimpinan gitu ya. Nah, ini menjadi pokok bahasan atau sub pokok bahasan di dalam kepemimpinan ini ya. Nah, seperti itu. Nah, yang pertama terkait dengan definisi kepemimpinan, saya jelaskan gamblang saja karena nanti memang di setiap partnya itu akan didetailkan mengulas bagian-bagian dari kepemimpinan. Nah, di sini saya menjelaskan secara umum saja sebagai awalan untuk mengetahui secara gambaran umum mengenai kepemimpinan gitu ya. Nah, ini ada beberapa secara sederhana, ada dari misalkan Robert Schuller ya. Jadi kepemimpinan itu ada kekuatan yang menyeleksi mimpi Anda dan sesudah itu menetapkan tujuan-tujuan Anda. Jadi memang kekuatan yang bisa menggerakkan perjuangan atau kegiatan menuju sukses. Jadi itu secara sederhana terkait dengan definisi kepemimpinan. Itu ya, itu menurut Robert Schuller ya, seperti itu. Nah, selanjutnya peran dan fungsi nih. Peran dan fungsi kepemimpinan itu tentu ya, kalau misalkan kita berbicara peran dan fungsi tentu ada tupoksi ya, tugas pokok dan fungsi gitu ya. Nah, biasanya ya secara sederhana kalau sebagai pemimpin gitu ya, dalam kaitannya membangun atau menjadi top leader di lembaga pendidikan itu mulai dari merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan ya, lalu ada mengawasi gitu ya, seperti itu. Dan menjamin ya terlaksananya tugas-tugas yang sudah direncanakan begitu ya. Itu menjadi sebuah
tugas dari pemimpin ya. Nah, itu menjadi hal yang harus difahami dan diketahui gitu ya. Bahkan kan kalau misalkan kita melihat di negara-negara berkembang dan maju gitu ya. Ada beberapa pemimpin-pemimpin yang ketika dia ada melakukan kesalahan dan lain-lain, dia fair, dia berani mundur. Nah, ini menjadi sebuah contoh yang real dan konkret bahwa memang tanggung jawab menjadi pemimpin gitu ya, dan bagaimana cara memimpin itu menjadi hal yang sangat amat besar gitu, sampai pemimpin tersebut mengundurkan diri gitu ketika ada something trouble gitu, something masalah yang tanda petik gitu ya, membuat malu lembaga pendidikan atau institusi pendidikan atau lembaga yang dipimpinnya begitu. Itu harus kita cermati gitu ya dengan baik. Jadi jangan sampai peran dan fungsi pemimpin ya atau kepemimpinan itu disia-siakan gitu ya. Bahkan kalau dalam agama Islam kami gitu ya, gunung itu tidak sanggup menanggung amanah gitu ya. Hanya manusia yang berani menanggung amanah gitu. Nah, karena kan kepemimpinan atau pemimpin ini kan sebuah amanah. Jadi memang luar biasa gitu ya, luar biasa beratnya gitu. Apalagi kalau misalkan sekarang ditarik ke kekinian mengenai misalkan eh, pemimpin negara begitu ya, presiden, menteri gitu ya. Itu semuanya menjadi hal yang benar-benar harus dipertanggungjawabkan. Nah, tapi kita berbicara di skup top leader atau di organisasi pendidikan begitu ya. Jadi memang kita lebih fokus ke pendidikan. Lalu nanti ada syarat dan sifat kepemimpinan gitu ya, syarat dan sifat kepemimpinan. Nah, ini banyak sekali ya, mulai dari kapasitas ya, mulai dari kecerdasan, lalu ada ilmu pengetahuan, lalu ada tanggung jawab ya, ada partisipasi, lalu ada status ya, ada status lah ya, status di masyarakat begitu ya. Nah, dan memang secara secara kekinian atau secara application actionnya itu ya, seorang pemimpin itu ya harus mampu melaksanakan menjadi fungsi manajemen gitu ya, melaksanakan fungsi manajemen gitu, sehingga memberikan penghargaan kepada bawahan gitu ya, lalu ada membuat keputusan gitu ya, itu juga harus dilakukan gitu ya, seperti itu ya. Jadi jangan sampai memang itu menjadi hal yang tidak dilakukan oleh pemimpin gitu. Nah, seperti itu. Nanti ada yang lainnya begitu ya terkait dengan kepemimpinan. Nah, ini ada permasalahan-permasalahan, tentu permasalahan-permasalahan di sini, permasalahan-permasalahan terkait dengan pendidikan yang nanti ya kita ulas begitu, bagaimana permasalahan yang terjadi kekinian di dunia pendidikan begini ya. Di sini misalkan kayak secara sederhana APBN ya, APBN kan anggaran pendidikan kan 0,2 atau katakan 20%. Nah, itu bagaimana itu proses pelaksanaan atau implementasi dari anggaran 20% itu, apakah sebenarnya sudah terlaksana dengan baik, diimplementasikan, atau justru masih tersendat gitu. Karena kan yang terbaru itu bahwa sebenarnya kayak sedikit menyinggung kekiniannya itu kayak PIP gitu ya, dan KIP itu ya, itu masih belum bisa dirasakan atau tepat sasaran kepada orang-orang yang harusnya berhak menerima. Itu juga menjadi permasalahan-permasalahan yang memang harusnya diurai begitu ya, dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas gitu. Itu menjadi hal yang penting gitu, karena bagaimana tidak gitu ya, kalau misalkan sasarannya tidak tepat ya untuk orang yang membutuhkan ya, maka akan terjadi hal-hal yang
justru menimbulkan masalah gitu. Di sana sini masih ada orang-orang yang tanda petik mengenyam pendidikan saja susah begitu. Terlebih lagi sekarang sistem UKT itu sistem UKT itu di dunia pendidikan tinggi itu menjadi hal yang boleh dikatakan apa ya, secara sederhananya begitu kalau saya memahaminya, itu membebaskan perguruan tinggi untuk menentukan harga pendidikan. Jadi kayak apa ya bahasa sederhananya? Ya akhirnya seperti itu gitu, tidak diatur oleh pemerintah gitu. Akhirnya tadi kalau misalkan ada yang tidak sesuai gitu ya UKT-nya, ya maka memberatkan begitu, seperti itu ya. Nah, itu sedikit ini apa namanya lingkup dari pembahasan di bab 3 kepemimpinan. Jadi nanti kita akan mengulas satu persatu ya, insya Allah seperti itu. Baik ya, itu ya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.